Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dengan NPM 101910103. Saya berasal dari kelas C2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya mengambil bab tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu persepsi. Nah, di sini saya mengambil salah satu pendapat menurut ilmuwan, yaitu menurut Robbins pada 2013 bahwa persepsi itu merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa atau diorganisir, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Nah, jadi persepsi di sini merupakan suatu proses kognitif ya yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Nah, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar mereka memberi makna kepada lingkungannya. Nah, namun juga ada beberapa persepsi seorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tuh faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pelaku persepsi atau characteristic of the perceiver, di mana pelaku persepsi di sini adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya. Dan ini tuh sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Nah, contoh-contohnya seperti misalnya seorang tukang rias itu akan lebih memperhatikan kesempurnaan riasan orang-orang yang dia rias gitu daripada seorang tukang masak. Nah, seorang di sini dapat disibukkan dengan masalah pribadi dan akan sulit menunjukkan bahwa kita dipengaruhi oleh kepentingan atau minat kita sendiri. Ada pula yang kedua yaitu target. Nah, poin target di sini merupakan suatu gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Nah, jadi satu orang dan orang yang lainnya itu tidak akan mempunyai persepsi yang sama. Pasti di dalam otaknya itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Poin yang ketiga adalah situasi atau situation context. Di sini juga berpengaruh sekali bagi persepsi kita. Nah, misalnya seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat atau tidak akan terlalu tersorot jika ia berada di mall. Tetapi jika ia berada di pasar, kemungkinan sangat besar bahwa para lelaki di pasar akan memandangnya. Seperti itu. Dan poin keempat ada persepsi terhadap orang lain, yang mana persepsi di sini mempunyai 4 poin. Ada stereotyping, ada halo effect, ada projection, ada selective perception. Yang mana di sini saya akan menyebutkan salah satunya seperti halo effect. Halo effect di sini memberikan kesan umum untuk seseorang didasarkan pada satu ciri pribadi. Ada pula projection. Di sini projection itu menyimpulkan seseorang berdasarkan ciri yang dimiliki oleh orang yang mempersepsi. Nah, next. Oke, di sini ada penerapan persepsi dalam organisasi. Nah, di sini persepsi memiliki banyak sekali konsekuensinya ya bagi sebuah organisasi. Nah, di dalamnya orang-orang selalu saling menilai
Dan di sini juga terdiri dari beberapa penerapan untuk persepsi dalam sebuah organisasi. Seperti poin pertama, wawancara karyawan. Di sini wawancara karyawan menunjukkan bahwa wawancara sering sekali membuat penilaian perseptual yang tidak akurat. Pewawancara yang berlainan akan melihat hal-hal yang berlainan pula dalam diri seorang calon yang sama. Lalu yang kedua ada pengharapan kinerja, yang mana pengharapan kinerja di sini menunjukkan bahwa orang akan berupaya untuk membenarkan persepsi mereka mengenai realita, bahkan jika persepsi tersebut keliru gitu. Misalnya seorang manajer itu memperkirakan orang akan bekerja minimal. Nah, mereka akan cenderung berperilaku demikian untuk memenuhi ekspektasi rendah ini. Dan yang selanjutnya ada evaluasi kinerja, bahwa evaluasi kinerja di sini adalah seorang karyawan sangat bergantung pada proses perseptual. Walaupun penilaiannya ini bisa objektif, namun banyak yang dievaluasi secara subjektif. Nah, semua persepsi dari penilaian akan mempengaruhi hasil penilaian tersebut. Ada pula poin selanjutnya, upaya karyawan, yang mana tingkat upaya seorang karyawan di sini dinilai sangatlah penting. Jadi bukan hanya sekedar kinerja saja, namun merupakan pertimbangan subjektif yang rawan terhadap distori atau prasangka perseptualnya, seperti itu. Dan selanjutnya ada kesetiaan karyawan, bahwa pertimbangan lain yang sering dilakukan manajer terhadap karyawan adalah apakah karyawan tersebut setia, apakah karyawan tersebut tidak gitu. Nah, misalnya seorang individu yang melaporkan tindakan tak etis dari atasan dapat dilihat sebagai bertindak demi kesetiaan kepada organisasi ataupun sebagai pengacau. Tetapi sayangnya banyak dari penilaian kesetiaan tersebut bersifat pertimbangan. Dan yang terakhir ada pembentukan profil, yang mana pembentukan profil di sini satu kelompok individu dipilih, biasanya bisa berdasarkan ras atau etnis atau penyelidikan intensif, bahkan investigasi. Dan selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Oke. Ada pengambilan keputusan. Di sini ada 9 poin. Dan poin yang pertama yaitu konsep dasar pengambilan keputusan. Nah, maksudnya yaitu suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui satu pilihan alternatif dari berbagai alternatif. Nah, pengambilan keputusan di sini adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan. Oke, yang kedua di sini proses pengambilan keputusan terdapat dari 2 poin juga, ada model rasional, ada asumsi model. Nah, bahwa proses pengambilan keputusan di sini adalah rasional, artinya dia itu membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu, dan terdapat asumsi-asumsi khusus yang mendasari model ini, seperti model rasional. Di sini model rasional itu terdapat beberapa poin pula, ada menetapkan masalah, identifikasi kriteria keputusan, alokasi, kembangkan alternatif, evaluasi, dan memilih alternatif terbaik. Juga ada asumsi model. Di sini asumsi model ada juga beberapa asumsi seperti kejelasan masalah, pilihan-pilihan yang diketahui, pilihan yang jelas, pilihan yang konstan, tidak ada batasan waktu atau biaya, dan pelunasan maksimum. Oke, dan selanjutnya ada pula poin ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dalam mengambil keputusan, yang mana kreativitas di sini sangat penting bagi mengambil keputusan. Hal ini memungkinkan pengambil keputusan untuk lebih sepenuhnya menghargai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah-masalah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ada pula
yang selanjutnya poin keempat, etika dalam mengambil keputusan, yang mana di sini pertimbangan etis. Di sini juga merupakan suatu kriteria yang penting dalam mengambil keputusan organisasi. 3 cara yang berlainan untuk membuat kerangka keputusan. Ada pula 3 cara dari poin keempat ini, seperti itu ya. Bisa kita gali lagi lebih banyak apa itu cara-cara untuk meningkatkan kreativitas etika dalam mengambil keputusan. Dan poin kelima, di sini ada poin kelima di sini itu ada fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi dan pengambilan tujuan keputusan di sini terdiri dari beberapa fungsi. Ada berapa fungsi ya di sini? Ada 2 fungsi, yaitu ada pangkal permulaan dari semua aktivitas. Ada pula sesuatu yang bersifat futuristik, yang artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, dan efeknya itu berpengaruh sangatlah lama gitu ya. Dan langkah yang keenam di sini ada langkah dalam pengambilan keputusan. Di sini juga ada dua poin, ada tahap identifikasi, ada tahap pengembangan. Nah, jika tahap identifikasi ini kita harus kenal masalahnya dan kesempatan muncul pada diagnosis yang dibuat. Nah, ada juga tahap pengembangan. Tahap pengembangan di sini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Dan yang ke-7, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini faktor-faktornya terdiri dari internal organisasi, eksternal organisasi, ketersediaan informasi, dan juga kepribadian dan kecapakan pengambil keputusan. Dan poin ke-8 adalah gaya pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat juga pendekatan lain untuk perilaku pengambilan keputusan, yaitu ada pula 4 gaya yang dilakukan pada poin 8. Ada gaya direktif, gaya analitik, gaya konseptual, gaya perilaku, dan lain sebagainya. Seperti yang akan kita salah satunya disebutkan ya, gaya konseptual. Nah, gaya konseptual di sini mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Ada juga nih gaya perilaku, di mana pembuatan keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah, seperti itu. Dan poin terakhir ada tanggung jawab pengambilan keputusan. Nah, seorang itu mengambil keputusan itu mempunyai berbagai syarat, terutama syarat intelektual dan mental untuk dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dan pertama, itu harus dapat membedakan antara responsibility for deciding atau tanggung jawab untuk mengambil keputusan, dan responsibility for doing atau tanggung jawab untuk melakukan. Nah, seperti itu. Dengan kita menggali apa itu persepsi dan pengambilan keputusan, kita akan mengetahui dan menjadi bekal untuk ilmu di masa depan. Dan sangat penting persepsi dan pengambilan keputusan ini bagi sebuah perusahaan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Saya mohon maaf atas kesalahan dari ucapan kata. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.